Ya. Oke. Nah ini Aprilia tanya, selain visualisasi apa? Yang kedua adalah pakai afirmasi. Ya, kita mengatakan Pakai bahwa apa tadi? Metode apa? afirmasi. Afirmasi itu Afirmasi. adalah positif Afirmasi. belief, ya, kata-kata positif yang kita omongkan. Dan Oh, misalnya jadi Aprilia, kayak semacam motivasi gitu. ya, sugesti diri, Oke. afirmasi, mengatakan bahwa saya sudah memaafkan dia. Dia sudah memaafkan saya. Dia minta maaf kepada saya. Segalanya sudah selesai dan saya akan baik-baik saja. Saya menerima ikhlas apa yang sudah diperbuat oleh dia kepada saya. Karena dia melakukan seperti itu, terima kasih. Ya, saya ulangi. Karena dia melakukan seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Saya menjadi kuat sekarang. Gitu. Oke, itu berarti semacam apa namanya? Motivasi untuk diri kita menjadi lebih kuat menghadapin kenyataan itu Betul, gitu ya. betul. Memang seperti itu. Oke. Ya pikiran kita ini kalau kita nggak atur ya bisa memanipulasi kita. Nah ini Aprilia Oke. tentu saja mengalami KDRT tidak mudah ya. Tentu Benar saja benar benar. kalau diceritakan mungkin bisa Tekanan panjang ya. benar, tekanan fisik dan juga tekanan batin Wow, secara benar, psikologi ataupun juga secara benar. fisik pasti akan mengalami hal tersebut gitu ya. Ya, jadi perlu proses pendampingan, Mbak Darian, Ibu Oke. Aprilia ya. Mungkin perlu Oke. proses pendampingan supaya perasaan-perasaan tadi yang trauma tadi memang butuh satu terapi-terapi yang cukup dalam Intens gitu ya. ya. Seperti kognitif behavior terapi, kognitif terapi ya. Nanti bagaimana supaya gambar dari bayangan pernikahan atau bayangan pas dipukul, pas dikatakan kuasar, pas disakiti sedemikian membekas itu bisa dirubah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang lebih netral. Ya, Oke. ini memang butuh istilahnya pendampingan kalau gitu Mbak Apri ya. Sudah berusaha, tapi memang belum bisa dilatih lagi. Yang mendampingi siapa? Bisa psikolog, ya, bisa dicari psikolog terdekat di daerah Mbak Aprilia. Daerah mana nih Mbak Aprilia? Ya, bisa Yang mendampingi siapa Pak? konsultasi dengan Ini ada teman-teman pertanyaan nih, yang sejauh mendampingi siapa Pak gitu. psikolog, ya. Psikolog. Nah, Oke. gitu. Supaya nanti bisa dibantu dengan cara yang tepat. Misalnya apakah teknik apa tadi kognitif behavior terapi ya, ataukah nanti ada teknik grafoterapi ya dan sebagainya atau art terapi gitu. Banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk itu. Ya, untuk menghilangkan trauma gitu. Oke. Kalau ini jelas Mbak Aprilianya benar-benar mengalami trauma ya seperti itu. Oke. Kalau Psikiater psikiater bisa itu nggak bisa Pak? Bisa. kalau ibu sudah mengalami gangguan yang lebih mendalam sampai apakah eh, yang lebih berat sampai misalnya ibu tidak bisa tidur gitu ya, terganggu tidurnya berhari-hari gitu ya, Nggak enak sehingga makan. nah nggak enak makan sih masih nggak apa-apa, tapi kalau sampai ibu sudah konsentrasinya nggak benar-benar nggak bisa, mungkin butuh bantuan medikasi atau obat. Tapi kalau belum sampai ke situ, sebaiknya hubungi psikolog dulu, ya, supaya nanti akan Hmm. didampingi, ngobrol dulu, konseling dulu gitu, sebelum masuk ke taraf eh, pengobatan farmasi ya dengan psikiater. Jadi psikiater sama psikolog itu berbeda, pendekatannya berbeda, Oh, iya 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 iya. ya. Siap. Kalau Jadi ibu kalau misalnya udah psikiater, kebayang-bayang terus gitu ya, ada halusinasi, ada misalnya perasaannya khawatir yang berlebihan, yang sampai kayak perasaan ketakutan sakitnya gitu. itu muncul terus gitu kan, kayak dikejar-kejar seperti apa lah, itu muncul waham dan sebagainya. Itu mungkin saat yang tepat ke psikiater. Tapi kalau belum ada seperti itu, menurut saya ke psikolog dulu aja. Nanti psikolog akan menilai kondisi ibu, melakukan assessment, apakah ibu sudah tahap di mana perlu bantuan psikiater atau tidak. Ya, jadi tahapnya itu dulu, gitu. Seperti itu. Jadi Moga-moga kejawab tahapannya ya, juga Ibu Adli ya. juga ada nih. Silakan mungkin buat sahabat kreatif yang pengen bertanya juga tentang bagaimana sih berdamai dengan kesedihan ketika kita kehilangan seseorang atau ketika kita mengalami yang namanya trauma akibat mungkin ya seperti halnya Mbak Aprilia atau Ibu Aprilia tadi gitu ya.
Silakan bisa langsung kirim WhatsApp kalian di 08 1 5560879. Satu lagi nih pertanyaan dari saya nih, Gus, sambil mungkin menunggu sahabat kreatif ataupun juga yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Kalau seandainya gini, ketika kita kehilangan seseorang, terus kemudian kita sampai ngalamin yang namanya susah makan, susah tidur dan sebagainya gitu. Ini tadi kan dibilang ada psikiater dan juga psikolog. Ya. Nah, ini tahapannya kemana dulu? Apakah ke psikiater langsung, ataukah ke psikolog dulu? Ke psikolog dulu, ya. Okay. Nanti biar psikolog yang akan melakukan asesmen psikologis. Gitu ya. Ya, mendiagnosa dulu apakah Anda butuh ke psikiater tidak. Oke. Ya, jadi jangan gimana? Metode cara pengobatan ini berarti beda antara psikiater dengan psikolog. Kalau di psikiater kebanyakan dia akan memberikan prescription ya atau obat. Ya, tentu juga ada konselingnya. Tapi dia akan banyak melakukan farmakoterapi ya dengan pengobatan. Tapi kalau di psikolog dia akan melakukan konseling dulu ya, ajak ngobrol gitu, kita kasih emotional support ya. Habis itu kalau memang tidak menyelesaikan, kita bisa masuk ke dalam psikoterapi. Psikoterapi itu misalnya bisa dikasih gambar, disuruh mewarnain, nanti pakai berbagai macam hal gitu ya. Banyak teknik-teknik yang bisa digunakan. Ya. Bahkan saya pernah mempelajari satu training itu kita membahas soal past life misalnya gitu. Itu yang lebih dalam lagi nanti gitu ya. Nah, itu hipnoterapi tapi yang past life seperti itu. Atau transregression gitu dan sebagainya. Banyak sekali yang psikolog-psikolog klinis terutama mempelajari teknik-teknik seperti itu. Atau nanti menggambar tentu ya, menggambar tempat safe place misalnya dan sebagainya, safe place terapi dan sebagainya. Nah, ini banyak yang bisa dilakukan. Nah, tapi menurut saya ada baiknya kalau teman-teman yang mengalami perasaan kehilangan atau perasaan cemas atau mungkin tadi seperti Ibu Aprilia mengalami trauma yang sulit diselesaikan, menurut saya perlu bantuan ya, perlu bantuan profesional ya, yang memang mempunyai sertifikasi, mempunyai license gitu ya, supaya benar-benar nanti terbantu. Nah, afirmasi dan ini ada pertanyaan nih, apa nih? Afirmasi atau visualisasi dilakukan kapan dan berapa kali sehari? Ya, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, bangun tidur, ya. Jangan langsung bangun tidurku terus mandi, jangan gitu. Ya, bangun tidur. Begitu bangun, duduk sebentar, ambil napas panjang, rileks. Nah, mulai dilatih, ya. Visualisasikan gitu ya. Tentang bagaimana hubungannya menjadi lebih baik gitu loh, suaranya berubah dan seterusnya. Habis itu akan afirmasi gitu ya, dibayangkan bahwa saya sudah memaafkan dia, aku udah maafin kamu mas, panggil namanya, misalnya namanya Joko misalnya, saya sudah maafkan kamu mas Joko gitu, saya percaya mas Joko juga sudah minta maaf sama saya dan seterusnya. Nah, itu diungkapkan berkali-kali, itu yang pertama. Sebelum tidur juga lakukan itu. Ya, sebelum tidur juga lakukan. Jadi itu sebagai penenang jiwa kita. Ya. Supaya kita perasaan kegelisahan itu, perasaan marah itu, perasaan tidak terima itu termaafkan gitu. Ya, bisa diolah. Kalau tidak kita kebayangnya apa? Videonya waktu dipukulin itu loh. Ya. Videonya waktu dia meninggalkan kita loh, waktu mengkhianati kita loh, wah itu menyakitkan sekali. Semakin videonya itu diputer, ya, puter gitu, semakin asik gitu, tapi semakin menyakitkan. Benar. Iya, ya, tugas kita adalah apa? Ganti channel, tapi jangan ganti channel sekarang. Iya. Tetap stay tune. Ganti channel. Ya. Nah, cuman kita ini secara nggak sadar. Kalau teman-teman yang suka nonton film horor, ya nonton makin serem, makin nonton gitu kan, melek merem gitu kan ya. Tutup bantal.
Untuk bantal soalnya kasur. kenceng, tetep gitu kan. Tapi kan Iya, seru iya. gitu, ada orang yang Benar. menikmati itu ya. Tapi yang sebetulnya yang dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita alami tadi, horor, film horor di dalam kehidupan kita itu sering kita putar sendiri. Ayo, betul nggak? Ya Benar, nggak? benar. Film horor itu selalu kita putar, 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 putar sehingga kita nggak doyan makan. Iya Gitu. sih. Sehingga kita nggak bisa maafkan, sehingga kita nggak bisa ikhlas. Ya, caranya gimana tuh? Ya diputar yang balik, diputar yang beda. Ya, Hmm, makanya tadi kita mesti lakukan cognitive behavior therapy untuk bisa merubah bayangan-bayangan itu. Ya, dan berikutnya kita perlu ada distraksi. Ya, distraksi itu apa? Misalnya Mbak Apriliana tadi, silahkan subscribe stand up comedy Indonesia. Ya, itu oke. obat yang luar biasa. Belajar ketawa. Oke. Ya, Berarti kadang-kadang kita Berarti ini gini, apa namanya, selain mungkin tadi seperti yang dikatakan sama Mbak Aprilia, farmasi dan juga visualisasi, mungkin mencari atau berganti suasana itu apakah juga bisa menjadi alternatif, Gus? sangat bisa, ya, sangat bisa. Asalkan diolah, ya, diolah. Oke. Tapi kalau ganti suasana terus habis itu nonton film horor lagi, ya horor diputar lagi, ya Enggak, oke, ya ini nggak enak. kebanyakan ada juga nih yang tapi ini lebih ke generasi milenial gitu kan. Ada mungkin kita dulu pernah punya pasangan gitu ya kan. Kita Ya, pernah punya pasangan, terus kemudian ternyata pasangan kita itu meninggalkan kita. Nah, selama kita menjalin hubungan dengan dia, kita itu banyak mengunjungi tempat-tempat wisata dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ketika kita ngalamin rasa kehilangan yang begitu dalam, akhirnya kita mencoba untuk afirmasi dan juga visualisasi, ditambah lagi dengan mungkin berganti suasana. Pas kita berganti suasana, tapi di tempat-tempat yang mungkin dulu pernah memori kita gitu. datangi berdua, ini kadang-kadang Terus nanti menimbulkan, mungkin dilewer gitu ya Mas ya. ya, Aduh gitu. tiba-tiba, oh aduh, dulu waktu di atas kapal, saya membentangkan tangan berdua, terus ada backsoundnya, Aduh, tuh teng, 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 Titanic. Titanic gitu ya. Nah, Sangat seperti mungkin. itu. Nah, Ketika kita berganti suasana, ketika kita sudah mulai melupakan dia, ternyata kita lupa bahwa dulu di situ pernah ada satu kenangan dengan orang yang meninggalkan kita atau orang yang telah meninggalkan kita. Dan terkadang ingatan itu tiba-tiba muncul kembali. Apakah itu kita bisa dinyatakan sembuh ataukah masih tetap berada di level sebelum level memaafkan itu tadi atau menerima tadi? oh belum tentu ya. Itu namanya memang kita punya tautan ya, punya link gitu. Oke. Betul nggak? Hmm. Tautan. Atau anchor memori, anchor perasaan ya. Hmm. Anchor itu jangkar. Jadi Jangkar, oke. sudah terkondisi. Ya, bagaimana kita nggak inget? Kita pernah makan di pojok situ, pakai lilin, tanggalnya tanggal 10, bulan 10, tahun 10. 2010, gitu kan? Iya, iya, jam 10. Nah, itu jam 10. Nah, ini satu memori yang sangat-sangat berkesan. Nah, sekarang pertanyaannya apa salah kalau saya teringat dia? Tidak salah. Ya, sama Oke. saya tidak salah. Tidak bisa kita tidak ingat dia. Kalau tidak ingat itu namanya kita denial lagi. Amnesia. Amnesia, betul. Ya, Oke. tapi yang harus dilakukan itu adalah kita membuat memori baru di situ. Ya, memori baru, misalnya kalau memori barunya adalah dengan kalau tadi yang milenial pacar ya pacar baru gitu loh. Oke. Misalnya kalau nggak bisa bersatu lagi ya. Tapi kalau kita sudah kehilangan, dia misalnya orang tua kita pernah makan di situ meninggal ya, tentu kita kenang dia dan kita bisa justru membayangkan yang indah di situ. Ya, berusaha Oke. melepas perasaan-perasaan yang nggak ikhlas tadi. Oke, nah ini ada lagi dari Mbak Aprilia ya. Kadang pernah ngalami video tentang mantan atau ngalami video tentang mantan atau kejadian awal sakit, tapi lama-lama pas inget reaksi kita biasa aja. Cara mengolah supaya pas inget kejadian yang awalnya berat jadi biasa saja, bagaimana? Nah, dari Mbak Aprilia lagi nih. Jadi kadang pernah mengalami video tentang mantan atau kejadian awalnya sakit, tapi lama-lama pas ingat reaksi kita biasa saja.
awalnya nggak enak gitu kan. Mhm. Cara mengelola Nah, supaya pas ingat kejadian dari awal berat jadi biasa saja gimana? mhm. Kalau kejadian berat menjadi biasa saja, akhirnya artinya Mbak Aprilia sudah berhasil. Menerima. Iya tuh. Iya, iya. Kecuali pertama biasa aja, habis itu jadi berat, nggak nyaman, nggak apa, nah itu harus dikelola. Gitu. Oke. Betul nggak nih? Kalau berarti normal ya, maksudnya kita sudah hampir Kan ke ini kan tahap awalnya 5. sakit, tapi Heeh. biasa lama-lama reaksinya menjadi biasa aja. Artinya ini tahap menuju proses penerimaan. Yang jadi masalah adalah sebaliknya. Awalnya tuh nonton video tentang mantan, rasanya Mhm. biasa-biasa saja. Habis itu makin anyel, makin marah, habis itu banting-banting. Nah itu, ya nggak? Iya, iya, benar. Itu Benar. yang harus Itu dikelola. berarti yang tanda kutip ya istilahnya kita masih belum bisa menerima, kita masih belum sampai Menerima, ke tahap 5 itu tadi ya, tapi Gus. tahapnya berhenti sampai tahap namanya tahap anger atau marah. Ya, Oke. kita marah gitu loh. Nah, kita harus mendorong diri kita sampai ke tahap tadi, tahap kita Mhm. menerima. Ya, kalau kita bisa menerima, kita justru malah bisa tertawa. Makanya tadi saya sarankan kita Mhm. harus belajar dari para tokoh stand up komedi. Kok Oke. bisa? Anda lihat deh bagaimana dia merosting dirinya sendiri. Yang Oke. gemuk dia merosting dirinya sendiri dengan kegemukannya, dia bisa ketawa. Ya nggak jadi masalah gitu loh. Yang rambutnya apa namanya keribu gitu kan, yang mukanya agak rasanya tuh tidak terlalu manusiawi misalnya gitu kan. Tapi dia bisa membuat itu menjadi tema yang menarik, tema yang membuat dia tertawa dan orang lain tertawa. Nah, saat kita bisa mengelola di situ, rasa sakit itu menjadi rasa humor. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang manis, ya. Pedesnya Hmm. pedes lombok, ya. Mhm. Ya, itu kalau Kapok Lombok. pokoknya kapal lombok, ya. Jadi kalau kita makan lombok doang itu rasanya nggak enak, tapi kalau dikasih tahu, dikasih kecap, maknyos. Wasik. Ya Berarti enggak? bisa dikatakan mengelola itu adalah dengan mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, Gus. Betul. Kita memberikan arti yang berbeda. Ya, Oke. jadi misalnya kita mantan gitu kan, kita bisa berterima kasih pada mantan itu sebagai apa? Sebagai guru kehidupan kita. Jadi Hmm. mantan-mantan kita itu, rasanya banyak banget ya. Mantan kita itu, itu kalau kita pelajarin, dia pasti membawa nilai-nilai yang positif dalam hidup kita juga. Ya Benar. nggak? Oh, betul. Dia Proses-proses pendewasaan itu kadang-kadang juga hasil dari hal-hal seperti itu ya, Gus. benar. Oh, dia ngajarin saya tentang arti untuk kesabaran. Ya. Oh, Oke. dia ngajari saya arti untuk hemat, misalnya gitu. Arti untuk bertanggung jawab, arti untuk menghormati orang tua, dan sebagainya. Ya, Anda lihat, supaya kita tidak terlalu terus jadi marah berhenti gitu di situ. Ya, ini mungkin Oke. menarik. Nanti kita bisa ambil tema atau ketika tentang masalah trauma ya. Kamis Kalau Kamis depan deh ya kayaknya ya, Gus ya. Kamis depan sudah ada jadwalnya ya, belum dikirim ya? Oh. Belum. Untuk Kamis depan masih belum sih. Oh Next kita siap. mungkin bahas lagi ya. Nggak terasa kita sudah hampir 60 menit ya. Yang kita bahas ini kayaknya permasalahan yang kompleks. Kalau cuma dibahas 60 menit kayaknya kurang. Jadi Kurang ya. mungkin untuk yang sekarang lagi lihat live kita atau sekarang lagi ngedengerin kita yang pengen berkonsultasi secara online nanti bisa juga di follow akun Instagram dari Gus Minging ya, di @gusminging. Nanti insya Allah ketika ada semacam permasalahan-permasalahan mungkin bisa dikonsultasikan secara langsung seperti itu ya Gus ya. Boleh ya. Oke. Nanti kalau bisa konsultasikan secara langsung atau kalau pengen benar-benar kita tatap muka bisa nanti konsultasi dengan saya, bisa ke Waskita Psikologi ya atau mungkin saya online ya. Nanti bisa hubungi admin kami di Waskita Psikologi. Nah, silakan bisa langsung juga. Mungkin ada kontak person yang bisa di-share juga gitu, Gus. Ya, nanti langsung aja ke DM aja ya. IG-nya Waskita Psikologi, waskita.psi. Nah,
Gitu. Oke. Nah, sahabat kreatif, gak terasa ya kita sudah 60 menit. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, masih banyak yang ingin saya konsultasikan. Dan mungkin selain ini mungkin pengalaman pribadi juga bisa mewakili sahabat kreatif semuanya yang pernah ngalamin rasanya berdamai dengan apa namanya ini berdamai dengan keadaan atau berdamai dengan kesedihan saat kita kehilangan seseorang gitu ya Gus ya. Betul, betul banget. Ya. Oke. Wah, Nah ini ini makin lama silakan. malah yang makin banyak ini ya. Kita Makanya. perpanjang aja gimana? Oke, berarti mungkin Gus Ming nanti bisa melanjutkan karena saya juga harus melanjutkan ke Cerita apa ya. namanya ke acara berikutnya. Oke. Saya terima kasih banyak untuk Gus Ming yang sudah share banyak ilmu dari minggu ke minggu, sudah memberikan banyak sekali solusi bukan hanya untuk saya pribadi tapi mungkin juga untuk seluruh pendengar ataupun juga yang lagi join di live Instagram kita nih Gus ya. Ya, sip, Oke deh. sama-sama. Terima kasih, sukses terus buat Gus Minging. Semoga next kita bisa ketemu kembali. Sip, Thank you. sama-sama. Thank you, dadah. Ya. Oke. Nah, sahabat kreatif itu tadi ya saya ngobrol-ngobrol sama Gus Minging. Semoga minggu depan kita. Nah, teman-teman, demikian tadi adalah siaran kita. Nah, saya ingin lanjutkan beberapa tips lagi untuk menghapus kesedihan. Yang berikutnya, selain visualisasi dan afirmasi tadi, ya kita perlu juga kegiatan-kegiatan yang mendistraksi kesedihan atau perasaan yang negatif kita. Ya, seperti misalnya kegiatan olahraga. Ini sangat-sangat penting. Olahraga menjadi kunci penyembuhan dari emosi negatif. Kenapa? Karena setiap kali Anda olahraga atau hobi, ya menekuni hobi, hobinya apa? Silahkan dilakukan. Itu Anda akan keluar hormon yang baik, yaitu hormon yang namanya endorfin dan dopamin. Ya, ini ada hormon-hormon sakti yang dibutuhkan tubuh kita untuk supaya kita berperasaan positif, kita bisa perasaan rileks. Ya, ini penting banget. Ya, perasaan bahagia. Nah, ini kita kalau kita mikirin kejadian-kejadian kita dulu yang dulu terus, ya habis. Ya, kita akan jadi nggak nyaman, kita merasa marah, nggak ikhlas dan seterusnya. Tapi kalau kita ada distraksinya, kita lakukan kegiatan yang lain, misalnya olahraga, ya cari teman bisa ngobrol, cari support teman yang positif gitu kan. Rasa kesedihan, rasa negatif kita itu bisa sedikit banyak teruraikan. Nah, itu penting. Ya silakan Anda yang senang yoga ya yoga, yang senang apa namanya badminton seperti saya ya badminton gitu kan, yang senang tenis ya monggo ya, yang senang jogging ya silahkan, tapi sebisa mungkin lakukan olahraga ya. Tanpa itu waduh tubuh Anda menjadi apa namanya penuh dengan hormon-hormon negatif ya seperti adrenalin gitu-gitu ya. Nah itu hormon-hormon negatif yang Anda perlu kelola. Nah ini juga Artamora senam mantep itu ya. Kalau senam itu saya yakin keringetnya akeh, betul nggak? Keringetnya banyak, guotos gitu kan. Nah, itu bagus sekali. Ya, jadi perasaannya apa setelah senam? Gitu, selain capek loh ya. Saya yakin perasaannya lebih nyaman, lebih ada perasaan kompeten, ya. Rasanya ada rasa mastery, apalagi gerakan-gerakan sulit gitu kan. Wah, saya dulu juga pernah ikut yoga. Ya rasanya kalau betul seger ya. Saya kalau dulu ditantang sama guru yoga saya, coba kamu bisa nggak split? Wah rasanya dulu saya nggak mungkin bisa gitu kan. Butuh waktu berapa itu? Butuh waktu sebulan saya untuk melakukan itu, akhirnya bisa split. Saya tantang lagi, gimana kamu bisa nggak mencium apa namanya lantai gitu kan? Waduh rasanya nggak mungkin. Tapi bila dilakukan secara terus-menerus, secara menjadi habit, kebiasaan, wah itu luar biasa. Rasanya habis senam itu rasanya I feel good, terorororororet, betul nggak? Ya, Artamora. Pasti Anda merasa, nyaman. Dan itu perasaan itu menjadi rileks. Kita pikiran-pikiran yang mencekat kita, perasaan sedih kita, marah kita, perasaan nggak nyaman, perasaan dikhianati apa itu paling nggak berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar.
Dan tubuh kita, pikiran kita bisa mengatur ulang untuk ngapain? Untuk beresin. Ya, untuk beresin. Kalau tidak, tadi kita muter terus videonya, diputer terus kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh mantan kita. Rasanya nggak nyaman. Ya. Atau kalau kita sedih, kita memori-memori kita itu ya, yang dulu-dulu itu kita panggil terus. Ya. Hati-hati, filmnya jangan di setel terus. Ya. Ganti channel. Ya. Makanya kalau seperti Arta Mora yang senam, nah begitu kasih musik, mantap. Nah, apalagi 30 menit setiap hari, wah jos itu. Ya. Percaya nggak ya, di saat pandemi ini banyak orang mengatakan, wah saya tambah gemuk ya, saya tambah kurus loh. Ya, saya turun 6 kilo. Ya, turun 6 kilo, ngapain ya? Pas saya nggak makan, ya makan. Tapi saya waktu itu nganggur 2 bulan di rumah ya, waktu Maret April ya. April Mei ya masalah ya. 2 bulan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya langsung membawa cari skipping, tahu skipping, uding. Saya melakukan uding. Ya. Uding itu pertama saya pikir, aduh paling bisanya 50. Ya. Coba 50 sehari, masa nggak bisa? Ternyata bisa, 50 itu cepat banget. Ya. Habis itu tak naikkan dari 100, ya. Tingkatkan dari 200, 300, 400, 500, terus tak naikkan terus setiap hari gitu. Rekor saya 1700, ya. 1700, aneh. Ya, ternyata bisa. Ya, habis itu rasanya seger gitu, nggak mikirin corona. Ya, kalau kita harus mikirin corona, nonton video terus, nonton news-news yang serem-serem, ya mohon maaf, rasanya malas. Nah, bagus nih. Wah, ini Saifullah juga ya. Olahraganya apa nih Saiful? Ya, di Amplas apa? Ya, moga-moga bisa senam bareng, taiso bareng-bareng ya, gerakan-gerakan bareng-bareng. Saya patokannya kilokalori yang dibakar. Thanks God. Banyak aplikasi bantu sekarang. Itu bagus. Apa nih? Aplikasinya apa? Bisa share nggak? Untuk ukur kalori yang terbakar apa? Mungkin bisa share pada para pendengar juga.